Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ibu Haryati SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala anugerah, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ialah penutup para nabi dan imam para rasul. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan bab tentang model permintaan agregat dan penawaran agregat yang dinamis. Sebelum itu, perkenalkan saya Ahmad Hibatullah dengan NIM akhir 167, lalu rekan saya Zaid Zayantar Rumanjaya dengan NIM akhir 154, lalu Raisa Cantika Putri dengan NIM akhir 153, dan Ajeng Putri Karendra dengan NIM akhir 142. Di latar belakang, model permintaan agregat dan penawaran agregat itu disebut model ADAS. Model ini menjelaskan hubungan tingkat harga dan output di perekonomian. Dalam pendekatan dinamis, model ini tidak hanya menunjukkan keseimbangan pada satu waktu, tetapi melihat bagaimana proses perubahan ekonomi dari waktu ke waktu akibat adanya guncangan. Teman-teman, statis itu seperti memotret ekonomi pada satu waktu saja, sedangkan dinamis itu seperti menonton film. Kita mengetahui bahwa ekonomi itu tidak pernah diam. Ekonomi itu bergerak dari satu titik ke titik keseimbangan baru setelah terkena guncangan atau shock. Diibaratkan ekonomi itu seperti suspensi mobil, lalu guncangannya atau shock itu seperti lubang dan polisi tidur atau gajlukan. Awalnya mobil memang berjalan mulus stabil dan tenang. Tetapi ketika adanya lubang dan gajlukan atau polisi tidur, mobil itu tidak langsung tenang, tapi adanya proses penyesuaian sebelum akhirnya kembali tenang. Seperti itu. Selanjutnya, rumusan masalah yang kita ambil dari materi ini ada beberapa poin. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan model ADHS. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk dan karakteristik kurvanya. Lalu yang ketiga, bagaimana proses penyesuaian dari jangka pendek ke jangka panjang dalam model dinamis. Dan yang terakhir, bagaimana dampak dari guncangan ke keseimbangan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zaid Zayantar Rumanjaya. Lalu di sini ada konsep dasar model dinamis. Model ADAS dinamis menekankan bahwa ekonomi tidak langsung berada dalam keseimbangan, tetapi mengalami proses bertahap dari jangka pendek ke jangka panjang. Model ini memasukkan peran kebijakan moneter, di mana bank sentral menetapkan suku bunga berdasarkan kondisi inflasi dan output. Pendekatan ini lebih realistis karena menggambarkan hubungan dinamis antara variabel makroekonomi seperti inflasi, output, dan suku bunga. Jadi di sini ada konsep kurva dalam model ADHS dinamis. Pertama, kurva AD atau permintaan agregat menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan output. Krisis ini memiliki kemiringan negatif. Artinya, ketika harga naik, permintaan akan turun. Hal ini terjadi karena tiga efek utama, yaitu wealth effect, interest rate effect, dan exchange rate effect. Kemudian kurva AS atau penawaran agregat adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu SRAS atau jangka pendek yang berslop positif. Artinya ketika harga naik, produsen akan meningkatkan produksi. Yang kedua adalah LRAS atau jangka panjang yang berbentuk vertikal karena output ditentukan oleh faktor-faktor seperti tenaga kerja, teknologi, dan modal, bukan oleh harga. Lalu selanjutnya di sini ada elemen model dinamis AD dan AS.
Model ADAS dinamis terdiri dari beberapa dimensi penting. Pertama, permintaan barang dan jasa yang menunjukkan hubungan antara output dan suku bunga. Di sini, jika suku bunga naik, maka permintaan akan turun. Kedua, persamaan faktor yang menjelaskan hubungan antara satu bunga nominal, suku, bunga real, dan eksploitasi inflasi. Yang ketiga itu kurs Phillips yang menunjukkan bahwa inflasi dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi tingkat output dan guncangan ekonomi. Yang keempat, ekspektasi subinflasi adaptif, yaitu masyarakat membentuk ekspektasi inflasi masa depan berdasarkan inflasi saat ini. Terakhir, kebijakan moneter atau Taylor Rule, di mana bank sentral akan menaikkan suku bunga itu jika inflasi atau output meningkat. Lalu di sini ada keseimbangan jangka panjang. Pada jangka panjang, perekonomian akan mencapai kondisi keseimbangan. Dalam kondisi ini, suku bunga real sama dengan suku bunga alami, dan output sama dengan output potensial. Selain itu, inflasi akan sama dengan target inflasi yang ditetapkan oleh bank sentral. Artinya, tidak ada lagi tekanan inflasi maupun pengangguran berlebih. Konsep penting di sini adalah dikotomi klasik, yaitu orang hanya mempengaruhi variabel nominal seperti harga, tetapi tidak mempengaruhi variabel real seperti output. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri 1 atas materi yang telah dipaparkan dan kepada moderator karena telah memimpin berjalannya presentasi kali ini. Selanjutnya saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai model ADAS dinamis. Model ADAS dinamis sendiri melibatkan pasar barang, suku bunga atau Fisher, kurva Phillips, ekspektasi inflasi, dan kebijakan moneter. Model ADAS dinamis digunakan untuk shock ekonomi dan penyesuaian jangka pendek ke panjang. Lalu, model ADAS dinamis digunakan untuk menjelaskan ekonomi tidak langsung stabil. Proses dari model ADAS dinamis sendiri berawal dari shock, lalu berlanjut ke respon dari shock tadi, lalu berlanjut ke penyesuaian dari respon dan berakhir di keseimbangan. Kurva dinamis AS dan AD. Model dinamis menggunakan dua kurva. Yang pertama adalah kurva DAS yang berasal dari kurva Phillips atau ekspektasi dan ditambah ekspektasi adaptif. Slope yang positif sama dengan output naik dan inflasi yang naik. Lalu kedua ada kurva DAD yang berbeda dengan kurva DAS. Dia ini slope negatif sama dengan inflasi naik, suku bunga naik, dan permintaan turun. Lalu keseimbangan jangka pendek ditentukan dari perpotongan DAS dan DAD dan inflasi sekarang menjadi ekspektasi berikutnya. Lalu kurva dinamis AS dan AD, tahapan-tahapan itu ada tahap 1 yaitu keseimbangan awal. AD1 berpotongan dengan SRAS1 lalu terbentuk titik A sebagai keseimbangan awal. Lalu yang kedua ada shock. Tadi seperti yang dijelaskan, itu adalah permintaannya naik nih. AD bergeser ke kanan lalu ke arah AD2 untuk naik di atas tingkat alami atau overheating. Lalu tahap ketiga penyesuaian dinamis. Ekspektasi harga naik, SRAS bergerak ke kiri lalu menuju SRAS. Tahap yang terakhir keseimbangan jangka panjang. Ekonomi kembali ke LRAS atau output potential. Harga lebih tinggi, output kembali normal, ya, ada di titik C. Bisa dilihat di kurva yang ada di sini. Penggunaan model simulasi guncangan. Model digunakan untuk melihat respons ekonomi terhadap guncangan dengan parameter tertentu. Pertama itu ada guncangan penawaran. Jika VT naik, sama DAS bergeser ke atas, inflasi naik, output turun atau stagflasi. Suku bunga naik, output di bawah alami, inflasi turun bertahap. Lalu yang kedua ada guncangan permintaan. Jika epsilon T naik, 1 DAD bergeser ke kanan, output dan inflasi naik. Lalu yang kedua, ekspektasi inflasi naik, DAS bergeser. Yang ketiga, setelah shock hilang, output turun lalu kembali normal.
Yang ketiga ada perubahan target inflasi. Jika target inflasi turun, DAD bergeser ke kiri, output dan inflasi turun. Kedua ada ekspektasi inflasi turun, DAS-nya bergeser. Lalu yang ketiga, jangka panjang output kembali alami, inflasi menjadi lebih rendah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator dan presenter selanjutnya. Terima kasih. Aku Ajeng Putri Karendra dengan 3 digit yang terakhir 142. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan menuju model DSGE. Model dinamis, permintaan agregat, penawaran agregat merupakan versi sederhana dari model DSGE. Dinamis, stochastic, general equilibrium yang lebih canggih. Yang pertama itu variabel makroekonomi seperti output, inflasi, dan suku bunga saling terkait secara dinamis dari waktu ke waktu. Yang kedua ada kebijakan moneter menghadapi trade-off antara stabilitas output dan stabilitas inflasi. Yang ketiga ada bank sentral harus merespon inflasi secara tegas untuk menjaga stabilitas ekonomi. Terus selanjutnya ada equilibrium jangka pendek terjadi saat permintaan agregat berpotong dengan SRAS pada gambar titik A dan B. Ciri-cirinya itu ada, yang pertama ada output bisa di atas potensial atau boom atau di bawah, yaitu resesi. Yang kedua ada harga mulai menyesuaikan sebelum itu belum stabil. Terus yang ketiga ada upah dan biaya produksi sebelum fleksibel. Contoh titik B itu ada AD2 bertemu SRAS1. Terus ke output, terus habis itu ke potensial, terus habis itu terjadi inflasi. Yang kedua ada equilibrium jangka panjang terjadi saat penawaran terjadi pada saat permintaan agregat sama dengan SRAS, LRAS pada gambar titik C. Ciri-cirinya yang pertama ada output potensial. Terus yang kedua itu tidak ada tekanan inflasi atau pengangguran berlebihan. Yang ketiga ada ekonomi stabil. Terus yang ketiga itu ada proses perpindahan yang itu dinamis. Dari grafik yang pertama itu ada titik A, terus habis itu keseimbangan awal, terus ada nomor kedua itu shock permintaan, terus ke titik B itu jangka pendek. Nah yang ketiga itu ada penyesuaian upah atau biaya. Nah ke SRAS bergeser. Nah terakhir itu ke titik C itu adalah jangka panjang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.